Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here. So today we're gonna continue another episode of A Girl and Her Guard Dog, episode 2, or you can say Ojo Tubankan Kun episode 2. So after the last episode, jadi last episode itu kayak masih pengenalan ya, introduction of Isaku's family, and her background is actually a granddaughter of Yakuza's clan, a big Yakuza's clan in Japan maybe, ya, Senagaki kalau nggak salah. Terus juga pengenalan tentang bodyguardnya gitu, Uto Keiya, yang menjadi kayak temannya atau kayak penyemangatnya dia, karena sejak di umur 5 tahun dia udah kayak kehilangan gitu orang tua gitu karena kecelakaan. Makanya jadi dia pindah ke rumah kakeknya dan diurus sama si Uto Keiya ini sebagai kayak bodyguard sekaligus kayak penjaga dia gitu. Nah, kemarin itu resmi dia itu bisa dibilang kayak udah masuk sekolah SMA, senior high school gitu, dan untuk pertama kalinya dia ngerasain normal ya, maksudnya normal life gitu kan ya. Bukan, jadi selama dia sekolah itu ternyata semua orang udah tahu backgroundnya itu adalah cucu dari kayak Yakuza gitu, bos Yakuza gitu. Jadi mereka semua kayak pada ngejauh gitu. Akhirnya efeknya adalah dia kayak ansos gitu loh. Jadi bisa dibilang kayak kurang pandai bersosialisasi, berkomunikasi sama orang lain gitu kan. Makanya jadi si Keiya ini khawatir dia milih sekolah yang agak jauh dari tempatnya dia karena takutnya nanti ada masalah apa-apanya gitu. Cuman kayaknya kakeknya ini ngerti sih, makanya dia langsung kayak ngebolehin sekolah di sana, tapi dengan syarat si Keiya ini ya nyamar gitu jadi anak sekolah di sana sebagai bodyguardnya dia, dan kayak sambil ngejaga si Isaku juga gitu kan ya. So I'm getting so excited for this series, apalagi episode 2. Apalagi kemarin tuh udah baru episode 1 tapi gula-gulanya banyak sekali gitu loh ya. Karena emang sebenarnya tuh kalau kita ngelihat dari sisi romance-nya sih sweet sih, cuman mereka masih kayak menganggap tuh kayak antara bos sama bawahan aja sih, dan lebih kayaknya si Isaku ini tuh masih kayak nganggap si Keiya itu tuh kayak Oni-chan dia gitu loh, jadi kayak brother dia gitu. Karena memang dari awal mereka ketemu juga kan si Keiya itu bilang ya udah sih, kalau nggak mau dianggap orang tua atau penjaga atau bodyguard gitu, aku bisa jadi orang tuamu. I can be your family, I can be your parents, I can be your brothers, whatever you want. Jadi ya sehingga si Isaku ini kelewat nyaman gitu bisa dibilang. Oke, so kita langsung saja lah episode kedua tanpa banyak cancing-cong. So ya, just let's go episode 2, Maiden Hearts and Parental Vigilance. Wah, apakah di sini bakal kelihatan nih perasaan si Keiya gitu ya, jadi main poli itu ya. Tamaru. Oh, straight banget nanyanya. Yokata? じゃあインスタ教えてくれない？インスタ？そうフォローさせてよ。アカウントはあるんですけど、作った後全然開いてなくて。友達と連絡どうしてるの？友達はいないから。家族とはあるんで。そっか。じゃあ俺が使い方教えるよ。ID 教えて。 Wah, pertama kalinya nih ada cowok yang pengen PDKT sama dia ya.
あの伊作さんが男とね、もう年頃だから微笑ましいっすね。微笑ましいこと。 Chaos is so scary. Oh my god. 絶対に関係を正せな。 Yo, you wanted to breaking her relationship with her friend. Yeah, I know that this guy is actually like really obvious that want to getting closer to Isaku, but なるどころか大きくなるばかりで。 tenang karena selama ini kan dia nggak ada teman buat chatting atau apa gitu kan ya. Jadi sebatas kayak senang karena ada teman chatting gitu loh. 投稿しないやつも使ってるから大丈夫。 Padahal emang pengen PDKT. セラガキさんのことをもっと知りたいな。 Tuh kan. 好きな食べ物は？ It's for the best. Jadi dia bakal ngilangin perasaannya sama si Keiya. Mungkin ya, mungkin. 昨日 DM で話してたアルバムだけど。 Hah? 何すんだよ。黒板消しの掃除密直なので10日で済んだよ。ごめんね、タマル君がいるの分かんなかった。小さくて。おい、伊作ちゃんとどんな話したの？アルバムって何？まあいいや、後で伊作ちゃんに聞くから。ちょっととりあえず伊作ちゃんからの提示 Hey, straight banget lu ngomongnya, bro. するからさ。Ya udah sih. 今いいねしてくれた？なんで取り消すの？すみません、写真見てたら間違っていいねをしちゃって。全然いいよ。瀬長木さんの写真も早く見たいわ。いいねしまくる。でも何を投稿すればいいのかわからなくて。行くけど。 Karaoke with friends. Ini si Tamaru nggak punya niat apa-apa kan? Maksudnya kayak a hidden motive gitu maksudnya. There it is. Yo, blocking. Oh no. Oh. Ya udah biasa sih ngeliat pemandangan kayak gini tapi tetep aja. Saking PW-nya tuh ketiduran kayaknya sih. Ya enggak sih? Oh enggak. Kirain tiduran. Oh Dichan. Lama amat natapnya, buset. 恋愛なんて早いです。じゃあいつどんな男といいの？それは高校卒業して大学に行って就職してきちんと伊作さんのことを身も心も大切にしてくれて、優しさと包容力を併せ持つ Kind and tolerant. 高収入の長いわ。バカじゃないの？好きな人は自分で選ぶから。私はね、ケイヤが思うほど子供じゃない。 Ah. 私のこと好きじゃないくせに。Menghindari. 話もせず Harus gitu banget ya. こっそりひっそり出てきてしまった。だって絶対止められるし。あ、この子が言ってた子？わあ、みんなかなり派手系だな。みんな瀬長木さんに会いたがってたんだよ。ねえ、とりあえず写真撮ろうよ。いいね。
瀬長木さん、写真1枚目。みんな受け取った？ Ini teman-teman satu sekolahnya atau ストーリーあげていい？ atau gimana nih? Atau apa cuma teman-teman tongkrongan doang nih? いや、そんな。行こう。楽しもう。楽しめばケイヤのことだって考えなくてよくなるんだから。 Oh. リンゴジュース。リンゴジュース。おい、なんかかわいいね。勝手がよくわからなくて。じゃあ次一緒に歌おうよ。好きな曲ある？Oh. あ、俺にもちょうだい。いいよ。 Jadi itu teman tongkrongan, bukan teman sekolah atau gimana nih? 私もこれ持ってきたよ。じゃあビール。いや、私は。 Wah, tuh kan bener, dia malah kebawa ke tongkrongan yang bad people gitu lagi. そういう集いだったの。帰ろう。 Yeah, you should. ああ、行っちゃやだ。 Ah, daripada mabuk lagi. ずっと瀬長木さんいいなって思ってたんだ。おとなしくて何でも言うこと聞いてくれそうって。気持ち悪い。 Bos datang, bos. なんだお前。ケイヤ。なんとか言えよ。 Untung dia. Oh. Ya. Berdarah kagak tuh kepalanya? それと同じ目に遭いたくない。ここであったことを後悔しないで。あと未成年の飲酒喫煙はダメ。はい。 Kirain bakal berdarah ya kepalanya itu si Tamara itu. Oh, he is so cold, Abin. Oh ya, kayaknya mulai ingat sih kayaknya. Oi. 何かされました？されてない。よかった。 Iya, kayaknya baru ingat sih yang ini. この人は好きになりたいってそればかり先走って結果はこれで。バカだな私。やっぱり全然。 Oh. もっとボコボコにすればよかったですね。なんだよ。なんでここが分かったの？ GPS. 俺が追跡できる。 Oh, pantesan. 黙って外出するのはやめてください。びっくりする。世間知らずのくせにフラフラあんな奴らについていくからこんな目に遭うんですよ。ごめん、リップついちゃってる。リップ？ Ya gitu. Oh iya. なんだよ、近い。本当だ。化粧してる。してるけど。どうして？どうしてって普段はしないけど今日はちょっとだけって思ってみんなと出かけるし。あんまり見ないでよ。何？なんか変？ Enggak. 言い過ぎだってば。伊作さん。何？大学生、社会人、優しくても強いだけど
学歴があってもなくてもどんな男でも俺から伊作さんを取りに行けば俺はダメです。 Oh, wah kayak rada-rada kayak mulai ini ya, menyadari perasaan mungkin atau gimana. Complicate things. Okay, so that's for episode 2. Jadi episode 2 itu apa ya, bisa dibilang kayak ya mungkin karena aku udah tahu kali ya, tapi lebih kayak ngenes, bukan ngenes sih, maksudnya lebih kayak berdebar-debar aja sih kayak gitu ya, ngelakuin hal kayak gitu hanya untuk Ojo samanya gitu kan ya, bisa dibilang. Jadi di episode kali ini tuh si Keiya itu udah mulai kayak menyadari mungkin ya, atau kayak sebenarnya tuh dia tuh udah lama sih kayaknya suka sama si Isaku, atau bisa dibilang kayak dia tuh sebenarnya tuh apa ya, awalnya itu kayak rasa cinta, rasa sisi protektifnya itu atau sisi egois, sisi agresifnya itu kayak cuma sebagai Oni-chan, cuma sebagai apa ya, brother gitu. Cuman dia selalu menempatkan Isaku itu kayak prioritas gitu di atas segala-segalanya gitu. Jadi kayak memang Isaku itu sudah jadi orang yang penting dan orang terpenting banget buat diri dia gitu. Makanya dia nggak pingin terjadi sesuatu Isaku itu sampai kayak sakit ya, kayak terluka kayak gitu. Makanya dia selalu siap siaga gitu kan ya, dimanapun berada gitu. Isaku kalau ngebutuhin pasti selalu ada gitu. Terbukti dia sampai nge-track pakai ini ya, GPS gitu ya, jadi masang GPS di HP-nya si Isaku gitu kan ya, sampai kayak gitu sih. Tapi si Isaku nggak salah sih dia, karena kan dia emang kurang pergaulan gitu kan. Jadi dia sampai bukan nggak tahu sih, tapi susah gitu mana yang ngebedain yang baik yang benar gitu ya. Untung aja pas itu si Keiya itu peka gitu, karena ngelihat mungkin Ojo samanya nggak ada di rumah kali gitu kan. Dia makanya dia sebut naif gitu, bisa dibilang. Tapi aku suka sih, maksudnya kayak apa ya, bisa dibilang kayak si Keiya ini tuh mulai apa ya, bisa apa ya, perubahan perasaan itu tuh kayak mulai berubah gitu maksudnya kan ya. Terus juga dia apa ya, maksudnya kayak yang awalnya tuh kayak memang ngejagain si Isaku itu sebagai kayak adik gitu, bisa dibilang kan. Bukan tidak mungkin tuh dia nanti kedepannya, atau mungkin kayak Isaku udah lulus terus kayak masuk kuliah gitu, akan apa ya, berkembang gitu perasaannya menjadi kayak perasaan kayak cinta antara pria dan wanita gitu ya, maksudnya bisa dibilang. Sampai-sampai kan dia bilang tadi tidak ada yang boleh mengambil Isaku dariku gitu, bisa dibilang kan. Apalagi mau itu cowoknya baik apa gitu kan, masih sekolah atau dia sudah kuliah atau dia sudah bekerja gitu kan, maksudnya sudah mapan gitu, bisa dibilang. Atau dia baik, lemah, kuat, pokoknya jangan biarkan dirimu tuh, aku nggak akan membiarkan kamu itu diambil sama orang gitu dariku gitu. Jadi intinya tuh dia kayak pingin, kalau orang biasa mungkin mikirnya kayak apa ya, egois gitu, posesif karena pingin Isaku sama dia doang. Tapi itu kayak ada ini sih, ada alasannya gitu. Mungkin karena bisa jadi mungkin karena selama ini tuh dia kayak nggak ada yang ngertiin dia, sementara Isaku ini perlahan-lahan kayak mulai menggoyahkan atau kayak mengobrak-abrik emosinya gitu ya, bisa dibilang. Oke, so that's for episode 2. Gila sih, di episode kali ini tuh apa ya, gulanya sedikit tapi bisa dibilang kayak sisi protektif dari Keiya, Uto Keiya itu di sini diperlihatkan ya. Jadi ini sisi ya
protektifnya Utokeya sama kayak nggak mau apa ya, kalau si Isaku itu deket sama cowok lain gitu bisa dibilang. Okay, so that's for episode 2. We're gonna continue for next episode at the next bidding. Kita bakal lanjut untuk episode minggu depan. Don't forget to like, comment, dan below. Subscribe my channel too. So yeah, thank you.